Baik, Bapak Ibu yang kami hormati dan juga Sobat Romet, kabarnya sudah ada 200 viewers yang ada di online. Terima kasih banyak sekali lagi sudah bergabung di kanal YouTube Center for Tropical Medicine dan juga di Zoom. Hari ini, sekali ini kita akan langsung masuk ke sesi 1 dan di sesi 1 ini spesial karena Dr. Citra Indriani, Master of Public Health yang akan memandu jalannya diskusi. Sedikit perkenalan tentang Ibu Citra, beliau adalah dosen di Departemen Biostatistik, Epidemiology, and Population Health di program studi Magister Kesehatan Masyarakat FKKM KUGM dan juga beliau merupakan salah satu peneliti nyamuk berwolbakia. Tanpa menunggu lebih lama lagi Bapak Ibu, mari kita sambut Ibu Dr. Citra Indriani, Master of Public Health. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, semoga semuanya dalam kabar yang baik dan kita akan mengawali tadi fragmentasi 1 dan kita akan masuk ke segmen 1 untuk TropMed on Stage pada pagi hari ini. Jadi kita akan mengusung tema terkait dengan suara dari akar rumput dan di sesi yang pertama ini, segmen yang pertama saya akan ditemani oleh 2 narasumber yang hebat. Yang pertama adalah Bapak Rubangi, kami persilahkan Pak Rubangi untuk bergabung bersama saya di panggung yang luar biasa ini. Ya, narasumber yang kedua ada Bapak Anto Sudadi, beliau adalah Kepala Dukuh Keronggahan 2. Pak Anto, bolehkah bergabung dengan kami di stage ini? Ya, matur nuwun. Bapak Ibu, jadi karena ini adalah kita kenal di TropMed itu Bapak Ibu ini sebagai sobat TropMed. Jadi nanti saya akan berulang-ulang menyapa Bapak Ibu sebagai sobat TropMed, sobatnya Tropical Medicine begitu ya. Nah, beliau berdua ini Pak Rubangi ini yang saya kenal sudah sejak tahun 2006 ya Pak Rub ya. Beliau adalah pengelola program DBD. Pak Rub kalau boleh diangkat mic-nya, jangan mejanya ya Bapak ya, mic-nya saja. Kita coba dulu Pak Anto, boleh Pak Anto? Ya. Sudah dicoba Bapak, boleh kan? Sampun. Oh sampun, Pak Anto sudah berhasil untuk mic-nya? Oh ada problem, bolehkah dibantu? Sudah bisa. Memang perlu dites dulu Pak Anto ya. Mungkin saya akan mengawali obrolan kita pada pagi hari ini. Saya akan memulai dengan Pak Rubang ini ya. Pak Rub, kalau boleh diceritakan Pak Rub ini menjadi pengelola program DBD di Kota Yogyakarta, leres ya Pak Rub ya? Iya betul. Sejak tahun berapa Pak Rub? Saya di Jogja sejak tahun 2006. 2006. Baik. Jadi di 2006 Pak Rub mengawali jadi programmer zoonosis dan arbovirosis yang di dalamnya ada program demam berdarah. Di dalamnya ada program demam berdarah. Kalau boleh cerita Pak Rub pada saat tahun 2006 sampai dengan tahun 2000 sebelum tahun 2016 ya. Bagaimana situasi DBD ketika Pak Rub menghadapi tahun-tahun itu? Mungkin boleh diceritakan Bapak bagaimana ya situasinya? Jadi Kota Yogyakarta itu merupakan daerah endemis demam berdarah. Jadi yang setiap tahun pasti ada. Dan biasanya tertinggi di kabupaten yang lain CDI. Biasanya paling tinggi di Kota Yogyakarta. Urutannya yang selalu nomor 1 di Yogyakarta ya. Berarti itu, Pak Rub juara ini ya? Iya, sering jadi juara. Jadi sering kalau nggak Jogja ya Bantul, kalau nggak Bantul ya Sleman. Jadi dulu ada namanya program Karto Mantul itu gara-gara demam berdarah itu. Jadi 3 itu selalu saling menjuarai untuk kasus demam berdarah. Yang paling sering juara siapa Pak Rub? Jogja, karena Jogja kan mobilitas penduduknya tinggi. Jadi tinggi. Antara penduduk siang dan penduduk malam memang beda.
banyak yang penduduk siangnya kalau di Jogja. Jadi orang Sleman kerja di Jogja, termasuk saya orang Bantul tapi kerjanya di Jogja. Jadi sesuai dengan IDES IJP bekerja, kita juga bekerja. Sehingga penularan banyak yang di Jogja. Ya, Pak Rup mungkin bisa agar teman-teman juga bisa mempunyai gambaran ya. Pak Rup berada di Dinas Kesehatan sebagai pengelola program, itu repotnya gimana sih Pak Rup ketika musim DBD-nya itu datang ya, terutama di musim-musim yang penghujan ya. Boleh diceritakan Pak Rup? Iya, jadi memang sering ya, akhir-akhir ini aja yang mungkin agak aman di Kota Jogja. Dulu seperti pada saat ini ya tahun politik gitu. Itu kalau sudah tahun politik kasusnya tinggi, sangat repot sekali. Banyak yang minta fogging, apalagi di dapil-dapil itu pasti meminta sesuai dengan permintaan warga masyarakat, sehingga kami sangat repot untuk melayani itu. Tapi untuk tahun ini insya Allah sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah ya. Nah kemudian di Kota Yogyakarta, Wolbachia itu mulai dilepaskan di tahun 2016. Tetapi sebelum dilepaskan di Kota Yogyakarta, kita juga mengawali pelepasan di salah satunya di Padukuhan Kronggahan ya. Dan waktu itu Pak Anto ini yang menjadi kepala dukuh pada saat itu. Nah Pak Anto, tadi Pak Rubangi sudah bercerita tentang situasi DBD sebelum Wolbachia itu masuk ke Padukuhan Kronggahan. Mungkin kalau boleh dilengkapi dari Pak Anto, bagaimana sebetulnya juga situasi yang ada di Sleman. Kalau tadi Pak Rup menyampaikan Jogja, Sleman, Bantul, Karto, Mantul. Nah ini yang penduduk Sleman ini, apakah betul ini yang disampaikan oleh Pak Rup? Jangan-jangan keliru. Monggo silahkan Pak Anto. Jadi memang betul Bu Citra yang disampaikan Pak Rubangi tadi bahwa Jogja, Bantul, Sleman berkompetisi dalam juara DBD. Dan kebetulan kami yang tinggal di Kapanewon Gamping di Kabupaten Sleman sendiri juga menjadi tiga juara. Jadi enggak juara satu, kadang juara dua, kadang juara tiga untuk kasus DB-nya ini. Kasus DB-nya. Ya, dan alhamdulillah berkat program dari, kalau dulu namanya EDP, Eliminate Dengue Project, ini alhamdulillah sampai saat ini ternyata untuk penularan DB-nya terkendali. Bahkan boleh dikatakan nggak ada penularan. Nggak ada penularan. Ya. Pak Anto, yang apa kalau tadi kan Pak Rup ini riwahnya di dinas itu kan banyak permintaan fogging untuk mengatasi penularan lokal. Nah, Pak Anto kan sebagai kepala dukuh ya, yang kemudian bertanggung jawab atas kesejahteraan ya, salah satunya kesehatan. Nah itu kalau ada warga yang mengalami DBD itu seperti apa Pak Anto pada saat itu, repotnya, kemudian situasinya mungkin bisa diceritakan Pak? Ya sebenarnya hampir sama Bu Citra. Jadi kalau di Padukuhan ketika sudah ada salah satu warga ketika itu sebelum dikembangbiakannya Wolbachia itu, ketika sudah ada yang kena DB mesti terus, kalau orang Jawa bilang itu terus ubjur, artinya berita satu keluarga itu kena DB, dia agak diasingkan karena takut nanti ketularan. Dan memang pada waktu itu ketika ada salah satu warga yang kena DB, pasti nanti entah bapaknya, entah adiknya, entah kakaknya, biasanya terus dia tertular. Dan warga mesti pada waktu itu langsung ngejar Pak RT-nya, Pak RT-nya ngejar Pak RW-nya, akhirnya ngejar Pak Dukuhnya. Oh ya, kejar-kejaran ya Pak. Iya, yang menang siapa ini Pak? Untuk segera dilakukan fogging. Ya. Sehingga pada waktu itu satu-satunya jalan fogging seperti itu. Oke, baik ya. Tadi Pak Anto juga cerita sebelum berwolbachia ya. Nah, kemudian Wolbachia masuk, nyamuk Aedes aegypti berwolbachia, yang tadi menyampaikan ada EDB Jogja, kemudian masuk ke Dusun Kronggahan. Nah,
Ini awal mula mereka masuk bagaimana Pak Anto? Apakah mereka langsung membawa nyamuk dan langsung nyebar atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Kalau di awalnya kita malah tidak tahu berita kalau ternyata ini program nyamuk. Ya. Sehingga pada waktu itu di tahun 2011 ketika teman-teman Bapak Ibu dari kedokteran tropis masuk ke Keronggahan itu kan mengenalkan tentang kesehatan lingkungan, tentang nyamuk yang ada di lingkungan, misalkan ada nyamuk kules, ada nyamuk anopheles, ada nyamuk Aedes aegypti dan sebagainya itu. Kemudian juga beberapa ilmu disampaikan ke warga kita. Baru pada akhirnya di tahun 2013-an itu dikenalkan nyamuk Wolbachia ini. Nyamuk Wolbachia ini dikenalkan. Dan setelah mulai dikenalkan kita juga betul-betul mulai dari bawah, dari Pak RT, Pak RW, warga masyarakat, kemudian dari EDP juga mengadakan pertemuan-pertemuan di warga untuk menyampaikan sosialisasi tentang apa itu nyamuk berwolbachia itu di pertemuan itu. Sehingga ketika di tahun 2014 ini mau diluncurkan, sudah sedikit aman, artinya warga kita sudah tahu apa itu nyamuk Wolbachia, kemudian bagaimana dia berkembang dan bagaimana dia bisa mengurangi adanya kasus DB. Sehingga di 2014, tepatnya di tanggal 22 Januari 2014 itu nyamuk berwolbachia ini mulai dilepaskan di Padukuhan Keronggahan. Walaupun pada waktu itu belum 100% yang setuju, artinya masih ada beberapa warga yang kurang setuju dan tidak mengisi istilahnya konfirmasi persetujuan ya. Ada beberapa warga memang yang tidak mengisi persetujuan pada waktu itu. Seperti itu Bu Citra. Jadi proses sosialisasi menyampaikan kepada masyarakat itu cukup panjang juga sebelum peneliti nyamuk Aedes aegypti berwolbachia itu melepaskan nyamuk di Padukuhan Keronggahan. Dan juga ada proses persetujuan tadi ya Pak Anto. Jadi kalau boleh cerita ini Pak Anto, kan ini teknologi yang tidak biasa ya. Nah saat itu Pak Anto sebagai Pak Dukuhnya Keronggahan 2 ya, kenapa Bapak bisa kemudian menerima teknologi ini begitu? Kalau pada waktu itu karena saya sebagai kepala kewilayahan, kita juga sebenarnya ada atasan langsung. Kita lihat ketika pada waktu itu di buklet-buklet, di selebaran-selebarannya EDP, di situ sudah ada Pak Gubernur, sudah ada pejabat-pejabat lain, termasuk kita memang pada waktu itu langsung percaya penuh. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh orang yang berkompeten, artinya di Universitas Gadjah Mada ini kan bukan universitas yang biasa, universitas yang sangat luar biasa. Artinya kita memang percaya penuh ketika itu ini penelitian yang saya yakin akan memberikan dampak yang positif dan juga memberikan masukan-masukan ke warga terutama terkait dengan kesehatan. Dan alhamdulillah memang sebagian warga yang pada waktu itu tidak menerima itu ternyata karena adanya miskomunikasi. Jadi petugas kita yang ibu-ibu kader itu bersama petugas dari EDP belum bisa bertemu langsung dengan yang bersangkutan. Oh baik, jadi penolakan yang ada itu karena belum bertatap muka, belum menjelaskan sehingga kemudian terjadi penolakan tersebut. Sebagian besar. Ada penyebab yang lain tidak Pak Anto? Kenapa ada warga yang kemudian tidak setuju terkait dengan pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di tempat Pak Anto? Kalau pada waktu itu memang sebagian besar ini nyamuknya sudah banyak, kenapa harus diberi nyamuk lagi? Seperti itu. Sebagian besar seperti itu yang menjadi penyebabnya. Kemudian perjalanan 22 Januari 2014 selama 6 bulan dilepaskan ya. Nah selama dilepaskan ini kan banyak yang beredar ya Bapak Ibu, itu nyamuk
ratusan juta ditaruh di satu rumah. Nah ini mungkin Pak Anto dan juga nanti mungkin Pak Rubangi juga bisa cerita. Seperti itukah yang terjadi di lapangan bahwa satu rumah itu dapat ratusan juta nyamuk? Yang seperti apa Pak Anto nanti dan disambung Pak Rub yang terjadi di lapangan? Terima kasih. Barangkali yang terjadi di Padukuhan Kronggahan ini berbeda dengan yang terjadi di Kota Jogja atau mungkin Bantul, karena pada waktu itu yang dilepas di Padukuhan Kronggahan itu bukan telur biar dia netes kemudian menjadi nyamuk berwolbachia, tetapi kalau di Padukuhan Kronggahan itu dulu yang dilepas benar-benar nyamuk yang haus. Jadi nyamuk yang diambil dari insektarium di UGM, kemudian dibawa ke Kronggahan, yang jumlahnya 50 setiap satu kotak, itu berisi 25 jantan dan 25 betina. Kemudian nyamuk itu dilepaskan di rumah-rumah yang memang mereka sudah setuju bahwa di lingkungannya dilepasi nyamuk. Bagi mereka yang tidak setuju ya tidak kita lepasi. Dan memang betul nyamuknya memang galak-galak. Ketika begitu dilepas itu langsung mengejar yang melepas. Terutama mereka dari petugas EDP itu senangnya kan pakai baju yang hitam-hitam atau biru-biru. Nah, nyamuk itu senang mengejar yang berpakaian seperti itu. Dan pada waktu itu mungkin secara psikologis ketika warga mengetahui bahwa memang sudah ada pelepasan dan mungkin ketika itu musim nyamuk, sama seperti ketika sekarang ini kan kita juga sudah mulai musim nyamuk karena mulai hujan dan penetasan mulai banyak. Tetapi pada waktu itu kita tetap bisa memberikan penjelasan kepada warga bahwa insya Allah nyamuk ini adalah nyamuk yang aman dan nyaman. Dan kebetulan kita dari awal tahu bahwa teknologi Wolbachia ini adalah teknologi pelengkap. Jadi bukan satu-satunya. Jadi meskipun sudah ada Wolbachia, kita tetap melakukan PSN secara rutin. Barangkali itu Bu Citra. Jadi PSN tetap dilaksanakan juga dan tadi tidak 100 juta dilepaskan di satu rumah tidak, ya Pak? Tidak, ya. Oke, itu kalau yang terjadi di Kronggahan Bapak Ibu ya. Tapi kalau kemudian yang di kota seperti apa Pak Rub? Ya, kalau di kota memang beda dengan yang di Kronggahan. Pertamanya dulu dari WMP itu melepas nyamuk itu selalu berhati-hati. Kalau di Kronggahan mungkin nyamuknya nih. Kalau di Jogja pada waktu itu dicoba nyamuk di daerah intervensi, kalau nggak salah pada waktu itu dilepas di Kelurahan Glicak, Kecamatan Tegarjo. Jadi sebelum Wolbachia itu dilepaskan di seluruh kota Jogja, itu ada satu daerah kontrol, Kecamatan Kota Gede, dan 2 kecamatan di Wirobrajan dan Tegarjo sebagai daerah intervensi. Jadi yang dilepas bukan nyamuknya, yang dilepas adalah telur nyamuk. Nah, sehingga dengan membandingkan satu daerah kontrol dan 2 kecamatan daerah intervensi, sehingga itu berhasil. Kemudian pelepasan nyamuk diteruskan di seluruh kota Jogja. Begitu, Pak. Iya, oke. Jadi di kota Yogyakarta saat itu juga masuk kita berkontak dengan Dinas Kesehatan Kota Jogja, Pak Rub ya. Nah, waktu itu apa yang menjadi pemikiran Pak Rubangi bahwa teknologi ini tadi yang disampaikan Pak Anto ini tuh lepas telur nyamuk. Nyamuknya sudah banyak, warga juga pasti akan punya pemikiran yang sama, tapi kemudian bagaimana Pak Rub dan teman-teman yang ada di Dinas Kota ini bisa menerima bahwa pelepasan Aedes aegypti Wolbachia ini adalah untuk tujuan yang baik begitu? Ya, jadi sama seperti Pak Anto tadi, sebetulnya yang di Kota Jogja itu kan sudah punya programnya sendiri. Ya. Program untuk mengendalikan demam berdarah yang antara lain mungkin ada penyuluhan, ada PSN dengan 3M+, kemudian ada Pokjana DBD, kemudian masih ada fogging, kemudian yang terakhir ini program pada gerakan Satu Rumah Satu Jumantik. Jadi untuk Wolbachia ini kami anggap di program itu adalah merupakan pelengkap
artinya yang 3M plus itu. Kalau 3M plus biasanya kalau di program kan 3M plus ikanisasi, plus abantisasi. Nah ini plus pelepasan nyamuk berwolbachia. Jadi program ini tidak mempengaruhi program yang sudah berjalan. Jadi fogging tetap jalan, PSN tetap dilakukan. Sehingga kami anggap bahwa untuk wolbachia ini merupakan pelengkap daripada kegiatan yang sudah berjalan di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Oke, baik Pak Rup. Kalau tadi Pak Anto cerita bahwa PSN tetap berjalan di Kota Yogyakarta, juga program yang sudah berlangsung PSN 3M plusnya ini banyak ya Pak Rup ya. Ada G1R1J juga, gerakan satu rumah satu Jumantik ya. Nah, jadi merupakan pelengkap dan bisa berjalan secara sinergi. Kalau tadi Pak Anto menceritakan nih, di Kronggahan ada warga juga yang tidak sepakat ya, tidak setuju. Kalau di Kota Jogja seperti apa Pak Rup? Iya, jadi pro kontra itu wajar ya, seperti yang terjadi saat ini ya. Jadi ada yang tidak senang, ada yang suka ya, karena belum mendapatkan penjelasan yang jelas, belum bisa memahami bahwa wolbachia itu seperti apa ya. Jadi dulu juga di kota seperti itu, seperti yang terjadi di Kronggahan. Ini sudah nyamuknya banyak, dikasih nyamuk lagi. Jadi seolah-olah warga yang belum mendapatkan penjelasan itu sangat pesimis, ini nanti akan mengurangi kasus demam berdarah ya. Jadi kalau di kota juga ada gejolak seperti itu, ada pro kontranya. Tapi kalau di Jogja waktu itu hanya melibatkan nanti dengan RT, RW, kemudian kelurahan dan tokoh-tokoh masyarakat yang sudah mendapatkan pertama kali sosialisasi itu. Sehingga kita memahamkan bahwa untuk nyamuk ini nanti sangat bermanfaat dan hasilnya memang sampai saat ini aman. Sehingga baru paham. Saya kira itu. Oke, baik. Jadi tadi beberapa hal sudah diceritakan oleh Pak Anto dan juga Pak Rubangi terkait dengan pelepasan Aedes aegypti berwolbachia di Padukan Kronggahan Kabupaten Sleman dan di Kota Yogyakarta. Pak Rub, sepertinya kita akan melangsungkan segmen tanya jawab. Tapi sebelum kita ke segmen tanya jawab, mari kita sapa para peserta yang ada atau Sobat Dropmed yang ada di Zoom, khususnya Bapak Ibu yang berasal dari 5 kota di Indonesia yang saat ini sedang melakukan pelepasan dan bersiap untuk melakukan pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia di wilayahnya masing-masing. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Ya. Oke, Bapak Ibu yang ada di ruangan, kami buka untuk sesi tanya jawab kepada Pak Rubangi dan kepada Pak Anto terkait dengan hal apapun yang ingin diketahui oleh Bapak Ibu. Beliau-beliau yang berada di lapangan, yang tahu betul bagaimana proses pelepasan dan juga sekarang terkait dengan manfaatnya. Apakah ada Bapak Ibu yang ada di ruangan ini yang ingin bertanya? Oke, ada 1, kemudian 2 dan 3. Kita batasi 3 dulu, nanti kita buka kembali. Dari panitia, bolehkah Bapak boleh disebutkan nama dan juga dari mana, dan pertanyaannya nanti ditujukan kepada siapa? Terima kasih. Saya Subekti dari Pokjanal DBD Kota Tangerang Selatan. Pertanyaannya terkait pengalaman kepada lingkungan atau warga yang menolak. Itu cara mengatasi bagaimana? Karena kami di Tangerang Selatan ada ikut program Satu Rumah Satu Jumantik dari 2016. Itu menghadapi warga yang menolak, bahkan mungkin sampai 1 RT atau sampai 1 RW kami pernah ada. Nah, ini bagaimana menghadapi warga tersebut? Lalu yang kedua, apakah wilayahnya, tadi kan bilangnya batas ya, bukannya per RT atau per RW, jadi per blok gitu. Nah, pemilihan wilayah itu batas, apakah dalam lingkup yang
satu kotak yang sama atau ada loncatnya gitu misalnya. Karena ini kan terkait nyamuknya ini kan bisa berterbangan dan dia tidak mengenal batas. Jadi mungkin ada nyamuk tamu yang datang, jadi ada di sana. Nah itu kira-kira bagaimana menghadapi itu? Terima kasih. Oke, ya. Jadi pertanyaan pertama dari jauh ini dari Pak Rup dari Tangerang Selatan, ya. Mungkin kita jawab terlebih dahulu, nanti baru berganti ke pertanyaan yang kedua. Terkait dengan mengatasi warga yang menolak nih, Pak Rup dan Pak Anto, silakan. Siapa duluan? Pingsut boleh. Ya. Ya, mau Pak Rup dulu, silakan. Ya mungkin pengalaman di kota memang cukup banyak pada waktu itu untuk penolakan itu. Jadi nanti kalau ada penolakan itu kita edukasi dulu. Kalau kita edukasi dulu, kita jelaskan karena biasanya yang menolak itu belum mendapatkan sosialisasi dari kader dan RT-nya sehingga ada pada penolakan itu. Nanti kalau misalkan ada penolakan penitipan ember di situ kita geser di tetangga. Jadi yang namanya orang tua asuh apa ya? Ya. Orang tua asuh. Orang tua asuh ya, orang tua asuh pada waktu itu. Sehingga nanti kalau memang itu penolakan dengan alasan mungkin pada waktu itu kami jelas waktu itu pas jelalah yang dititipi itu kena demam berdarah. Pas dititipi dia pas kena sehingga tidak mau. Kemudian ada anak kecil, ya ini udah anak kecil malah dikasih nyamuk sehingga nanti untuk peletakan embernya kita geser di tetangganya, gitu. Kemudian untuk pemilihan tempat pelepasan, ya ini karena di kota Yogyakarta pada waktu itu masih untuk penelitian ya, itu memang kita diatur untuk di random. Jadi tidak semua rumah, tidak semua RT, tidak semua RW diberi. Jadi di random seluruh wilayah kota Yogyakarta dan diundi. Iya. Itu mungkin jawaban dari kota. Iya. Jadi tadi kalau di kota memang karena apa? Saat itu adalah saat riset dan memang dibutuhkan pembagian blok-blok. Nah nanti yang akan kita dengar dari sesi yang kedua terkait dengan riset 12 tahunnya. Nah Pak Anto, yang tadi terkait dengan warga yang menolak nih Pak Anto, gimana Pak Anto? Terima kasih Pak Subekti. Saya langsung ke puncaknya saja. Ini Bu Dokter Egi. Bu Egi. Saya terkenang sama beliau karena pada waktu itu di Kronggan itu salah satu dusun yang masuk di wilayah Kalurahan Trihanggo, Pak. Nah, banyak warga yang menolak, tetapi yang sangat pada waktu itu harus kita pertimbangkan yang menolak nyun sewu, ada yang dari UGM. Ada yang dari UGM dan beliau menolaknya juga sangat luar biasa. Tetapi dengan catatan ternyata kader kita Pak, kemudian juga dari IDB, itu memang belum sempat ketemu langsung dan untuk memberikan penjelasan. Tetapi karena sudah kadung beliau tokoh dan bicaranya itu juga dianut oleh masyarakat, akhirnya pada waktu itu kita bersama Pak Lurah sepakat biar nanti efisien dan efektif kita kumpulkan, kita pertemukan antara IDB, tokoh-tokoh masyarakat sekalian di auditorium Kalurahan Pak. Jadi tasih ingat JBU. Kita kumpulkan di Kalurahan yang di situ tokoh-tokoh masyarakat sekalian kita kumpulkan, kemudian tokoh-tokoh dari Fakultas Kedokteran Tropis yang menangani pada waktu itu kita hadirkan dan kita berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Alhamdulillah setelah itu kita nyaman Pak, artinya sudah tidak ada penolakan lagi. Kemudian terkait dengan pelepasan, kalau tadi yang di Kota Jogja itu kan penempatan ember Pak. Kalau yang di Kronggan penempatan pelepasan nyamuk itu sama Pak, juga
random, tetapi karena ada beberapa yang menolak, pada waktu itu ketika yang menolak maka tidak akan kita berikan nyamuknya. Dan pada waktu itu diberikan jarak minimal 100 meter Pak, dengan asumsi bahwa nyamuk Wolbachia ini kalau dia terbang maksimal hanya 100 meter pada waktu itu. Kemudian terkait dengan RT RW-nya kita juga tidak ngeblok di satu RT atau satu RW, tetapi juga random Mbak. Jadi berdasarkan pada waktu itu kalau tidak salah juga berdasarkan dari foto satelit Pak, dari foto satelit lingkungan Keronggan itu seperti itu, kemudian baru ada random penempatan untuk pelepasan nyamuk Wolbachia-nya. Dan yang saya itu kalau mau bilang WMP itu masih sulit Pak, sampai sekarang itu saya mesti EDP karena kita sejak 2011 itu kita kenalnya adalah Eliminate Dengue Project bersama Monash University, kemudian Fakultas Kedokteran Tropis UGM bersama Yayasan Tahija, sehingga kita kok masih tertempel itu terus. Seperti itu Bu Citra. Matur nuwun sekali, semoga menjawab Bapak ya. Oke, pertanyaan kedua kami berikan ke Mas yang di sisi kanan saya. Bolehkah? Baik, selamat pagi, saya Yofi dari FKKMK UGM. Selamat pagi Bu Citra, Pak Rubain dan juga Pak Anto. Saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, seberapa penting kebudayaan atau local wisdom dalam rangka kegiatan ini Pak, untuk mensosialisasikan di warga? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, tadi mungkin sudah di-mention, seberapa penting sih Pak pentolan atau ketua di suatu daerah itu dilibatkan dalam program Wolbachia ini? Karena kalau misalnya pentolannya saja itu kadang suka nggak percaya gitu, nanti warganya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut, karena mungkin kalau melihat di lokasi lain mungkin akan, kalau saya sih bayangannya akan lebih baik kalau misalnya pentolannya dulu itu dipegang terus kemudian baru warganya gitu. Mungkin ada, itu bisa jadi salah satu strategi juga sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yobi dari FKKMK. Nah, terkait dengan pentolan ini, Pak Anto ini adalah pentolan yang Keronggahan. Jadi mungkin yang pertama kali menjawab boleh Pak Anto dulu ya. Seberapa penting local wisdom harus diperhatikan dan seberapa penting sebetulnya tokoh-tokoh yang kunci ya, yang itu harus dilibatkan di dalam program ini. Monggo Pak Anto. Siap. Barangkali perlu saya sampaikan, pada waktu itu pemilihan dukuh bukan ujian. Nah, kebetulan pada waktu itu saya secara pribadi diajukan menjadi dukuh itu dan didukung dengan suara 75% lebih. Artinya memang warga kami mempercayakan kepada saya untuk menjadi dukuh di Padukuhan Keronggan. Dan kebetulan memang secara lembaga di Padukuhan kita sangat aktif Pak dengan pada waktu itu namanya KKLPMD atau Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ada di Padukuhan, yang di dalamnya berisi tokoh-tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW, ketua kegiatan di Padukuhan, ada ketua kelompok ikan, kelompok ternak, posyandu dan sebagainya, yang mereka tergabung di situ. Dan di situ pada awalnya bapak-bapak, ibu-ibu dari EDP itu juga sudah masuk di situ, sehingga ketika ini program dijalankan, diluncurkan di Padukuhan sudah tidak ada masalah lagi. Artinya mereka boleh dikata hampir 100% welcome terhadap program ini Pak. Seperti itu. Sehingga memang betul ketika memang di suatu daerah atau wilayah itu mau dilepaskan, setidaknya kita harus tahu sosiologi dan psikologi masyarakat di sekitar. Kita memang harus tahu persis. Justru kalau bisa malah yang kira-kira nanti dia menolak, ya kita hindari. Karena apa? Kita kan tahu bahwa program kita ini program yang bagus. Kenapa harus kita benturkan dengan orang yang kita benar-benar tahu bahwa dia akan menolak? Kalau bisa malah kita hindari. Justru yang pengalaman yang kita alami ya Mas, ya sekarang ini yang dulu menolak itu sudah istilahnya sudah lilih, sudah kepingin. Bahkan ketika di Keronggan ini berkembang dengan bagus pada waktu itu,
beberapa padukuhan bahkan di Kecamatan Gamping pada waktu itu menginginkan piye carane men iso kaya krunggahan. Tetapi kan saya harus menjelaskan bahwa pada waktu itu ini program penelitian, baru penelitian, belum ada hasil yang dipublikasikan dan secara besar, dan ini masih menjadi tanggung jawab dari Fakultas Kedokteran Tropis Bapak Ibu, sehingga kalau kita memberikan telur ataupun nyamuk kita tidak bisa. Pada waktu itu memang seperti itu, ketika kita memang sudah berhasil ternyata juga warga masyarakat juga menginginkan, dan kebetulan saya kan aktif di medsos, di WA group, di Facebook, sehingga ketika ada program pun kita sharekan di sana, sehingga banyak warga itu yang tahu bahwa di Kronggahan itu ada ini, sehingga kan banyak yang dari luar pun bisa mengetahui program yang ada di Kronggahan sampai sekarang. Ketika misalnya ini nanti ada dasawarsa pelepasannya Wolbachia di Kronggahan 2 pun nanti akan saya share di Facebook saya untuk mengingatkan bahwa oh dulu pertama kali nyamuk Wolbachia ini ternyata dilepaskan di salah satu pedukuhan di pelosok di Kronggahan. Seperti itu Mas. Matur nuwun. Jadi tadi saya sedikit mentranslasikan dalam bahasa Indonesia karena tadi Pak Anto dalam bahasa Jawa ya. Piye carane ben iso kaya kronggahan, karena yang di Zoom ini tidak hanya dari Jogja saja Pak Anto, ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan. Jadi sedikit. Jadi piye carane ben iso kaya kronggahan itu artinya adalah bagaimana supaya kami bisa seperti kronggahan ya. Oke, terima kasih Pak Anto untuk responnya. Pak Rup, ada yang ingin ditambahkan? Ya, mungkin di kota mungkin lain ya. Kalau di Kronggahan kan cuma lingkup satu pedukuhan. Kalau di kota kan menyangkut wilayah seluruh kota. Jadi istilah pentolan tadi yang seperti ditanyakan Mas Jovi tadi, kalau kita mengatakan bahwa ini stakeholder ya. Jadi sebelum kita masuk di dalam sosialisasi Wolbachia, tentunya Bu Citra dan kawan-kawan sowan dulu di wali kota. Ya, wali kota, sehingga kalau wali kota mendapatkan izin baru kita ke kecamatan, kemudian ke kelurahan, sehingga kita tidak bisa bekerja sendiri untuk Wolbachia ini. Harus melibatkan semua OPD, semua tokoh-tokoh masyarakat yang kita namakan stakeholder tadi. Tanpa ini kita nggak bisa berjalan. Dengan adanya sosialisasi sebelum kita turun ke lapangan, nanti warganya paling tidak ikut di dalam melaksanakan kegiatan itu. Ya. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang di ruang ini saya pause sebentar. Ada pertanyaan dari chat room ya. Oke, saya bacakan saja ya. Wah, nyantol ini ternyata ya. Oke, setelah nyamuk Wolbachia dilepas, namun masih ada kasus DBD. Apakah fogging tetap dilakukan ataukah ada protap penanggulangan yang lainnya? Dan pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah untuk kegiatan abatisasi apa masih perlu dilakukan ketika nyamuk Wolbachia sudah dilepaskan? Nah, ini mungkin saya mengawalinya dari Pak Rubangi ya, Pak Rup. Silakan Pak Rup. Ya, jadi meskipun sudah ada nyamuk Wolbachia, persentase Wolbachia di Jogja kan 80–86%, sehingga ada sekitar 14% yang belum tersentuh Wolbachia. Kasus tetap ada, jadi setiap tahun, setiap bulan itu kasus tetap ada yang namanya daerah endemis ya. Dan fogging tetap dilakukan kalau ada penularan ya. Jadi tentunya meskipun Wolbachia sudah beredar, kasusnya tidak berhenti. Cuma ada penurunan dari tahun 2016 sampai sekarang, dan penurunan itu kemarin sudah dihitung dengan tim peneliti sekitar 77% dari kasus awal. Terus kemudian untuk abatisasi memang di kota Jogja kita selektif ya. Jadi tidak diberikan semua warga gitu ya. Jadi abatisasi selektif apabila ada kasus penularan saja.
dan itu hanya diberikan kepada warga lansia, ya. Jadi dalam satu rumah yang menghuni itu hanya lansia yang tidak mungkin menguras setiap minggu sekali. Kemudian diberikan kepada warga atau mungkin tempat-tempat umum yang mempunyai volume air yang lebih, seperti di masjid, ya. Di masjid itu kadang-kadang kan ada kamar mandi yang besar, itu kan tidak mungkin dikuras, itu diberikan kepada itu. Jadi tidak semua warga diberi abatisasi. Jadi memang untuk abatisasi di kota itu sangat selektif, tidak diberikan kepada warga secara massal. Gitu. Ya, Pak Anto ada yang ingin ditambahkan? Oke. Terima kasih. Sama Bapak, jadi di tempat kami pun kasus DB masih ada. Bahkan terbaru di bulan ini itu ada 3 kasus. Yang 1 meninggal dunia, yang 2 masih dalam perawatan. Tapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita, inilah untungnya kita mengikuti Bulbakia, kita jadi tahu ilmu tentang Bulbakia tersebut. Dari 3 kasus yang ada, setelah kita lakukan tracing, ya Bapak Ibu, kita lakukan tracing, ternyata tidak ada penularan. Dan boleh dipastikan mereka dapat DB itu dari luar. Sama seperti Pak Rubangi tadi bahwa kita pun belum 100%. Kalau di Keronggahan, alhamdulillah sampai terakhir itu sudah 98%. Sehingga mungkin yang Aedes aegypti itu cuman sedikit, tetapi yang di daerah sekitar kita kan belum tahu. Walaupun yang kemarin terakhir itu ketika program ini dihentikan atau berhenti itu sudah mencapai 60% lebih baru ditinggalkan, dan harapannya memang sudah berkembang dengan bagus. Nah, artinya ketika kita memang sudah menjalankan program Wolbachia ini tidak menjamin bahwa tidak ada kasus. Kasus mesti tetap ada, tapi alhamdulillah penurunannya sangat luar biasa dan tidak ada penularan. Bahkan kita pada waktu sampai berani pasang poster tidak ada penularan DB di Padukuhan Keronggahan 2 pada waktu itu. Dan alhamdulillah memang sampai sekarang kasus penularan itu khususnya di Gamping, di Keronggahan 2 itu tidak ada penularan sampai saat ini. Artinya dia masih dapatnya dari luar. Kemudian untuk kegiatan di terutama Kapanewon Gamping, Kelurahan Trianggo, Padukuhan Keronggahan 2 itu memang saat ini lebih kita tekankan untuk kegiatan PSN sama 1 rumah 1 pemantau jentik 0% jentik. Itu memang yang kita galakkan sekarang ini, walaupun kita tahu persis itu sulit misalkan untuk 0 jentik dalam satu populasi yang besar. Tetapi kalau untuk yang fogging memang kebijakan dari Puskesmas Gamping 2 itu sedapat mungkin jangan pakai fogging, tapi monggo dipakai yang istilahnya konvensional dengan PSN, karena warga juga kita berikan semacam edukasi bahwa ada beberapa segi positif dan negatifnya untuk melakukan fogging ini, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sehingga memang kalau abatisasi memang sudah agak lama di Kapanewon Gamping ini kita hentikan setelah adanya program Wolbachia ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun alhamdulillah untuk kasus DB ini di Kapanewon Gamping tidak banyak, artinya ketika ada pun itu hanya karena dapat dari luar. Seperti ya, terima kasih sekali Pak Anto. Jadi program-program pengendalian masih tetap dilakukan, abatisasi selektif kalau di Kota Yogyakarta, PSN dan tadi jentik 0 ya di Keronggahan ya Pak Anto. Ya, luar biasa. Dan kemudian juga tadi Pak Anto menyampaikan kasus DBD-nya masih didapatkan 1, 2, 3, tetapi yang ditekankan tadi bahwa kemudian tidak didapatkan
adiknya kasus tadi, kemudian orang tuanya kasus tadi, kemudian menjadi sakit karena DBD atau yang kita sebut sebagai tidak ada penularan lokal. Ya, pertanyaan yang ketiga dari yang tengah, silakan Mas. Saya kenal sih sebetulnya, tapi pura-pura nggak kenal aja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Boy Sandi, saya dari mahasiswa FPTP UGM. Izin bertanya mengenai proyek Wolbachia ini. Kebetulan saya datang dari Sumatera Utara, Pak. Jadi saya tuh di Kota Medan tinggalnya. Saya mau tanya sebenarnya watak atau perilaku nyamuk ini gitu. Karena kalau di Medan itu perilaku nyamuk itu pinter gitu, maksudnya kalau kita angkat tangan gitu udah terbang dia, Pak. Nah, jadi dia menjauhi gitu, kalau udah kita gerak mau mukul gitu kan dia pergi. Tapi kalau saya misalnya ke tempat istri saya di Kabupaten Asahan, nyamuknya itu kita angkat ini dia diam aja, Pak. Kita pukul dia mati gitu, maksudnya dia kayak nggak tahu kok kita mau udah angkat tangan tuh dia bahasanya kita mau mukul dia gitu, tapi dia diam aja gitu. Yang mau saya tanya itu, apakah nyamuk ini juga ada perubahan watak atau perilakunya gitu, ketika dia sudah berwolbachia atau belum? Gitu. Misalnya kalau ada contoh lain, misalnya kalau nyamuk itu dia kalau misalnya siang dia nggak mau nyebrang gitu, Pak. Kalau misalnya antara pohon ke pohon dari bayangan ke bayangan tuh dia nggak mau nyebrang. Ini apakah dia mau menyeberang gitu kalau ketika siang hari gitu? Maksudnya apakah ada perubahan perilakunya gitu? Kemudian apa yang tadi udah dijawab juga ya. Jadi saya mau tanya, ini kan nyamuknya kan direkayasa ya, direkayasa, di engineer, dan tentunya kan berbiaya. Jadi ini nyamuknya mahal juga sebenarnya. Jadi ketika apakah waktu itu disebarkan di kampung, itu apakah juga ada larangan bagi warga yang memukulnya atau jangan mematikannya atau gimana gitu? Atau sambil juga ada penyebaran kelambu atau misalnya repellent bagi pada warga di tempat nyamuk itu disebarkan gitu. Satu lagi, agak banyak Ibu, maaf. Tadi yang ada statement bahwasanya itu dilakukan tracing. Bahwasanya pasien yang terkena DBD itu tidak atau mendapatkan penularan itu dari luar. Yang mau saya tanya, apakah situ yang melakukan tracing siapa ya, Pak? Apakah puskesmas, apakah dari warga juga? Terima kasih. Ya, terima kasih ya, ini karena mahasiswa EPIT jadi tanyanya tracingnya detail ini ya. Ya, Pak Anto nanti saya backup. Nggih. Ya, tapi yang tadi pertanyaannya adalah terkait dengan perilaku nyamuk. Ya, nanti sebetulnya teman-teman kami harap stay tune tetap di sini karena nanti itu akan dibahas juga di sesi yang berikutnya ya. Tetapi mungkin Pak Arup sama Pak Anto bisa menceritakan ya yang di lapangan ini nyamuknya menjadi berbeda atau tidak, mungkin nanti bisa cerita ya. Kemudian ada nggak larangan untuk namplek nyamuk atau nyemprot nyamuk begitu ya? Kalau tracing nanti Pak Anto boleh cerita sedikit, kalau masih ada yang kurang nanti saya lengkapi. Monggo kita mulai dari Pak Anto dulu ya Pak Arup, nanti dilengkapi Pak Arup. Oh Pak Arup nanti juga ada terkait tracing ya Pak Arup ini juga bisa. Oke silakan Pak Anto. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus, luar biasa ini. Jadi dari pengalaman kami Mas, pada waktu itu memang pandangan masyarakat itu kenapa takut nyamuknya tambah banyak, kemudian jangan-jangan nanti nyamuknya besar-besar, karena berita yang tersebar kan ini kerjasama antara Monash University, Fakultas Kedokteran Tropis dan Yayasan Tahija. Karena orang Australia itu besar-besar, jangan-jangan di sana nyamuknya juga besar-besar, kemudian dibawa ke Indonesia nanti diberikan ke keronggaan juga nyamuknya besar-besar. Tapi ternyata tidak, karena telur-telur nyamuk yang ada di keronggaan itu ketika dibawa ke insektarium di Fakultas Kedokteran Tropis UGM, kemudian ditetaskan di sini, kemudian dikawinkan dengan nyamuk yang sudah berwolbachia, yang sudah dibudidayakan di insektarium UGM ini. Setelah beberapa turunan,
hampir sama dengan yang nyamuk yang ada di keronggahan. Itu nyamuk baru dibawa ke keronggahan Mas, baru dilepaskan di keronggahan, sehingga sama persis nyamuk yang berwolbachia dan nyamuk yang masih ada di keronggahan yang belum berwolbachia itu hampir sama, sehingga harapannya pun kita berarti nyamuk yang dilepas yang dari Insectarium UGM ketika berada di populasi kami, dia sudah langsung saling kenal dan saling cinta dengan nyamuk yang ada di tempat kami, sehingga mereka sudah kawin dengan nyamuk yang ada di tempat kami, sehingga pada waktu itu alhamdulillah memang kita sudah rata-rata di awal itu 60, kemudian menjadi 70, dan di akhir itu sudah 98% populasi nyamuk di keronggahan 2 itu mengandung Wolbachia, karena dia sudah nyaman kemudian berkeluarga di keronggahan 2 seperti itu. Kemudian barangkali kalau terkait dengan perilaku nyamuk yang itu mungkin memang beda-beda Mas, mungkin karena iklim dan sebagainya, nanti yang beliau ini yang tahu persis, yang mungkin iklim berbeda, sama dengan mungkin orang Jawa berbeda dengan orang Sumatera, mungkin seperti itu. Kemudian terkait dengan tracing Mas, sehingga tracingnya dulu saja, cerita yang dulu saja malah kita gampang, karena ketika itu karena menjadi programnya Fakultas Kedokteran Tropis, pada waktu itu kan kita kasus juga masih agak banyak. Ketika ada kasus pada waktu itu sudah langsung ditangani oleh UGM, dalam hal ini Yayasan Taiza bersama Fakultas Kedokteran, sehingga dari puskesmas kemudian bawa ke puskesmas, bawa ke rumah sakit, kemudian men-tracing ke warga yang kena, itu pada waktu itu memang menjadi tanggung jawab dari peneliti, dalam hal ini EDB. Kita tahunya terima bersih, artinya kita ikut berpartisipasi di program itu. Nah, yang sekarang ini sama persis Mas, sama persis ketika ada salah satu warga kita yang kena DB, itu pasti dapat surat dari rumah sakit bahwa warga ini kena DB. Lah, tugas dari kader kita termasuk Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh di wilayah mengamati keluarga yang kena itu. Kita lihat dalam 1 sampai 3 hari ada yang kena panas lagi enggak? Ada yang kena tanda-tanda DB enggak? Alhamdulillah sampai sekarang ini tidak ada yang seperti itu. Artinya dari 3 kasus yang terakhir ini memang tidak ada keluarganya ini yang kena penularan DB tersebut. Seperti kita ketahui bahwa vektor dari DB ini adalah nyamuk yang ada di sekitar kita. Seperti itu untuk tracingnya. Apalagi tadi satu ya, lagi, boleh nggak nyamuknya ditepok Pak? Ya, memang kalau dulu di awal ya, kita memang ini sayang loh nyamuknya ini nyamuk yang membuat kita aman dari DB, jangan diceblek, jangan disemprot dan sebagainya pada awal itu seperti itu. Tetapi dengan adanya pengalaman ketika pada waktu itu dilepaskan dan termasuk sebelumnya, karena sebelum ada program EDP ini pun kita itu sudah melakukan PSN itu dari tahun ke tahun. Walaupun kita rajin, tetapi nyamuk tetap ada. Artinya ketika kita menambah nyamuk Wolbachia, berarti cuma nanti akan tambah populasi nyamuk yang berwolbachia, dan harapannya yang non Wolbachia itu sudah tidak ada. Nah, sampai sekarang pun untuk nyamuk itu kalau mau diceblek ya silakan, mau disemprot hit dan sebagainya ya silakan, tetapi untuk fogging memang sementara kita tidak melakukan fogging. Dan istimewanya pada waktu itu EDP bagi obat nyamuk, sehingga warga itu monggo nanti kalau yang merasa banyak nyamuk boleh nanti pakai obat nyamuk, ada yang lotion, ada yang bakar, itu gratis, tidak ada biaya, sehingga insya Allah program ini memang program yang diprogramkan sangat
luar biasa memang untuk kesehatan kita. Barangkali itu Bu Citra. Ya. Jadi saat itu adalah fase penelitian ya, Pak Anto ya. Pak Rup ada tambahan tadi yang mungkin saya sedikit menambahkan apa yang ditanyakan oleh Mas Boy Sandi tadi. Saya nggak kenal tapi pura-pura kenal juga ini. Boleh Pak, ya, boleh. Karena temennya Mas Tommy. Perilaku nyamuk ini sebetulnya bukan ranah kami ya, itu ranah entomolog ya. Kita sama-sama background epidemiolog Mas. Jadi untuk perilaku memang kita sulit untuk menjawab ini, tapi nggak apa-apa. Ini untuk perubahan perilaku nyamuk ini kami membacanya dari warga masyarakat. Selama dilepasi Wolbachia itu ada keluhan enggak? Apakah nyamuknya tambah galak? Apakah nyamuknya tambah banyak? Ternyata sampai sekarang warga masyarakat tidak ada yang mengeluh seperti itu. Bahkan kemarin di Kelurahan Pakuncen yang daerah intervensi itu malah tanya di kami, Pak Rubangi, kalau beli nyamuk Wolbachia itu di mana gitu kan? Ya, jadi bingung toh, karena di sana ada kasus. Selama kan tidak ada kasus, kemudian ada kasus suspek itu sebetulnya. Suspek dari KDRS dari rumah sakit itu hanya suspek. Tanya, katanya minta Wolbachia lagi, belinya di mana? Gitu. Jadi kan warga masyarakat antusias bahwa diberi Wolbachia itu ya sangat setuju. Oke, kemudian yang kedua, tadi sekali lagi untuk pelepasan nyamuk itu kita tidak pernah melarang kepada warga masyarakat. Nanti karena ini Wolbachia sudah dilepas, artinya sudah apa ya? Sudah pacaran, sudah nikah, sudah kawin, sudah jadi Wolbachia semua ya. Sehingga kami tidak ada larangan bahwa itu mau di fogging, mau dibersihkan di tandonnya, kami tidak pernah melarang warga masyarakat. Silakan mau nempel di sini teplek, silahkan, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi ini tidak berpengaruh kepada program yang sudah berjalan. Ya, jadi tidak ada larangan seperti itu. Kemudian yang terakhir pertanyaan tracing. Kalau tracing sekarang ganti nama, Mas. Di warga masyarakat atau di Puskesmas namanya PE. PE itu pendidikan epidemiologi. Jadi untuk di wilayah Kota Jogja kebetulan ada namanya surveillance kelurahan. Mungkin di kabupaten lain yang namanya surveillance itu hanya sampai Puskesmas. Mungkin di Tangerang seperti itu ya Pak ya. Jadi belum sampai ke kelurahan. Nah ini di kota itu masing-masing kelurahan itu sudah punya surveillance. Ya gara-gara dulu WMP masuk. Jadi WMP masuk di Jogja merekrut kader yang dulu ini adalah Tahiyah. Dulu saya punya Jumantik. Nah Jumantik saya dari Tahiyah merekrut kader. Sehingga Jumantik saya yang ada di Puskesmas itu kami ganti bajunya menjadi tenaga surveillance. Jadi yang dulu menangani demam berdarah sekarang menangani 24 penyakit yang ada di wilayah kelurahan masing-masing. Sehingga untuk petugas PE atau petugas tracing kami sudah punya teman di sana masing-masing kelurahan satu. Sehingga kita mempermudah untuk memonitoring hasil daripada apabila ada kasus itu. Ya, terima kasih Pak Rubangi, dan boleh Pak Rup dilanjutkan satu pertanyaan ini untuk Pak Rup ya dari chat di Zoom. Dengan disebarkannya nyamuk Wolbachia, bagaimana dengan kasus 5 tahunan DB Pak Rup? Ya mungkin bisa diceritakan terkait itu Pak Rup. 5 tahunan DB bagaimana di Kota Yogyakarta? Ya. Jadi untuk pola 5 tahunan saya kira sekarang sudah berubah ya. Jadi dulu kan setiap 5 tahun itu mesti naik dari 2010 ya, 2010 tinggi. Kemudian 5 tahun lagi 2016 tinggi ya. Sekarang 5 tahun 2022 kemarin harusnya yang tinggi. Tapi ternyata tidak. Ya, tidak polanya sudah tidak ada. Enggak tahu kalau yang di kota lain atau kabupaten lain ya. Kalau di kota sudah berubah. Jadi trennya itu secara fluktuatif itu menurun gitu. Dan sekarang alhamdulillah di Kota Jogja juaranya terbalik. Jadi Kota Jogja adalah terendah di daerah istimewa Yogyakarta. Kasusnya sampai saat ini. Ya, luar biasa. Jadi tadi
sebetulnya menjadi penghujung acara kita di segmen yang pertama ini, Pak Rup dan Pak Anto, sebelum kita tutup boleh memberikan closing statement atau pernyataan penutup. Kami mulai dari Pak Anto dulu, kemudian Pak Rubangi. Terima kasih Bu Citra. Yang jelas dengan adanya program Wolbachia ini, kalau di Padukuhan Kronggan II pada waktu itu bahkan sampai sekarang muncul yang namanya Panji Wolkra, pemantau jentik Wolbachia Kronggan II. Di Kabupaten Sleman sekarang muncul Si Woli Nyaman, Wolbachia Nyamuk Aman Cegah DBD di Kabupaten Sleman. Semoga lancar semuanya. Siap. Matur nuwun. Pak Rup. Oke, mungkin saya akan closing statement dengan pantun ya. Ya, cakepnya jangan lupa ya. Yang di depan banyak yang cakep-cakep ini, Pak. Ada 2 pantun tapi pantunnya yang sederhana saja. Berangkat ke Jakarta naik kereta. Cakep. Pulang dengan pesawat turun bandara. 10 tahun bersama dengan Wolbachia. Cakep. Demam berdarah aman di kota Yogyakarta. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Satu lagi pantunnya. Oh, masih ada lagi ya, tak Pak? tulis ya. Semalam ya dia nulis tulisannya. Ya, satu lagi. Tadi kalau Jakarta, sekarang saya mau ke Surabaya. Pergi ke Surabaya, mampir di kota Tegal. Cakep. Lanjut ke Malang di daerah Batu. Cakep. Meskipun sekarang Wolbachia lagi viral, kami yakin semua akan berlalu. Terima kasih sekali, terima kasih. Pak Rup. Ya, jadi ini adalah akhir dari segmen yang satu yang nanti akan kita lanjutkan. Kita beri aplaus untuk 2 narasumber yang luar biasa ini.